Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya rumah sakit itu benar-benar tahu kalau penggunaan antibiotik mereka itu udah pas atau belum? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama strategi di balik layarnya. Gimana cara kita memantau, dan yang lebih penting, memperbaiki cara kita pakai antimikroba. Ini krusial banget buat melawan ancaman resistensi obat yang jujur aja makin nyata. Yuk kita mulai? Lihat angka ini, 5 juta. Ini bukan sekedar angka statistik. Setiap tahun, ada sekitar 5 juta kematian di seluruh dunia yang terkait dengan resistensi antimikroba, atau kita kenal sebagai AMR. Coba bayangkan, itu sama kayak populasi satu kota besar lenyap setiap tahun. Inilah wajah asli dari pandemi senyap yang lagi kita hadapi sekarang. Dan ini bukan cuma kita yang bilang loh, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bahkan udah menyatakan dengan tegas kalau AMR itu salah satu dari 10 ancaman kesehatan publik global paling atas. Jadi ini bukan main-main, ini udah kayak sinyal darurat global yang nggak bisa lagi kita abaikan. Oke, jadi ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita dalami lagi soal ancaman senyap AMR. Terus kita masuk ke teknisnya, gimana cara ngukur kuantitas antibiotik, lalu menilai kualitas resepnya. Setelah itu yang paling penting, gimana mengubah data itu jadi aksi nyata. Dan terakhir, kita akan lihat kenapa semua ini krusial buat masa depan kita semua. Baik, kita mulai dari bagian pertama, ancaman senyap AMR. Sebenarnya, seberapa nyata sih ancaman global ini buat kita di sini, di Indonesia? Ternyata sangat nyata. Di Indonesia, isu global ini bukan lagi sekedar wacana, tapi udah jadi kewajiban profesional. Pengendalian AMR itu sekarang prioritas nasional dan bahkan jadi salah satu standar dalam akreditasi rumah sakit. Artinya apa? Artinya, setiap rumah sakit itu wajib ya, hukumnya wajib punya program pengendalian resistensi antimikroba atau PPAR. Ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Terus, kalau ini perang, apa senjata utama kita? Jawabannya satu kata, surveillance. Anggap aja ini tim intelijen medis kita. Dengan data dari surveillance, kita bisa mengintai, melihat polanya, menemukan di mana letak masalahnya, dan yang paling penting, melancarkan serangan balik atau intervensi yang tepat sasaran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis. Gimana sih cara kita mengukur kuantitas atau jumlah antibiotik yang dipakai? Ini langkah paling awal, fondasinya, untuk dapat gambaran yang jelas. Nah, untuk bisa membandingkan penggunaan katakanlah meropenem dengan ceftriaxone, ini kan kayak membandingkan apel dan jeruk, kita butuh satuan standar. Disinilah Defined Daily Dose atau DDD masuk. Anggap aja DDD ini semacam penggaris atau meteran universal yang dikeluarkan WHO, jadi kita bisa ngukur konsumsi berbagai jenis antibiotik dengan adil. Kalkulasinya mungkin kelihatannya rumit ya, tapi logikanya sebenarnya sederhana kok. Pertama, kita hitung total gram semua antibiotik yang dipakai. Kedua, kita ubah gram itu jadi DDD pakai standarnya WHO tadi. Ketiga, kita hitung total hari rawat pasien. Terakhir tinggal dibagi dan dikali 100. Hasilnya adalah satu angka sakti, DDD per 100 hari rawat. Angka inilah yang bikin kita bisa bandingin penggunaan antar ruangan atau bahkan antar rumah sakit. Dan inilah wujud datanya kalau divisualisasikan. Dari grafik ini, kita bisa langsung lihat kan? Wah, ternyata ICU ini hotspotnya, penggunanya paling tinggi. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti penggunanya pasti salah ya. Tapi ini kayak lampu sorot yang ngasih tahu kita, hey, coba lihat lebih dalam ke sini. Oke, kita udah bisa ngukur berapa banyak. Sekarang kita naik level ke pertanyaan yang jauh lebih krusial. Seberapa baik antibiotik itu dipakai? Ini dia intinya, evaluasi kualitas. Nah, ini dia poin kuncinya. Angka DDD di ICU tadi tinggi kan, tapi itu nggak otomatis berarti jelek. Bisa jadi memang pasien di sana kondisinya berat dan butuh antibiotik itu. Makanya data jumlah aja nggak cukup. Kita harus jadi detektif dan menyelidiki kualitas di balik setiap resep. Dan gimana cara menilainya biar objektif? Kita pakai alat bantu, namanya kriteria Geissens. Ini bukan sekedar kayaknya tepat atau kayaknya salah, bukan opini. Ini tuh semacam flowchart klinis yang sistematis. Setiap resep kita bedah, pilihan obatnya pas nggak, dosisnya, durasinya, dan di akhir keputusannya cuma dua, tepat atau tidak tepat, jelas. Salah satu momen paling krusial dalam evaluasi kualitas ini adalah apa yang disebut antibiotic timeout. Anggap aja ini kayak jeda wajib. Setelah 48 sampai 72 jam antibiotik jalan, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, oke, data kultur sudah ada, antibiotik ini masih perlu nggak? Bisa diganti yang lebih spesifik atau malah bisa dihentikan? Momen ini adalah kesempatan emas untuk melakukan deeskalasi dan mencegah penggunaan yang berlebihan. Sip,
Kita udah punya data kuantitas dan data kualitas. Terus apa? Masa cuma jadi laporan? Tentu tidak. Disinilah bagian serunya, mengubah tumpukan data itu menjadi aksi nyata. Misalnya, dari semua analisis tadi, tim PPRA menemukan ini. Ada peningkatan penggunaan karbapenem yang nggak sesuai di ICU. Karbapenem loh, itu kan salah satu antibiotik pamungkas kita. Kalau temuannya begini, ini bukan lagi sekedar data, ini udah lampu merah, sinyal bahaya yang butuh respons super cepat. Lalu apa responsnya? Nah, ini dia senjata-senjata intervensi yang bisa dipakai tim PPRA. Bisa dengan audit dan kasih umpan balik langsung ke dokternya, bisa dengan memperbarui panduan antibiotik rumah sakit, bisa juga dengan edukasi, atau bahkan melakukan restriksi. Jadi kalau mau pakai karbapenem, harus ada persetujuan khusus dulu. Ini semua adalah cara data tadi diterjemahkan jadi perbaikan nyata sesuai mandat PPRA. Oke, sekarang mari kita tarik napas sebentar dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih kita repot-repot melakukan semua ini? Surveillance, audit, intervensi. Kenapa ini semua begitu penting? Jawabannya, karena kita sedang menjaga masa depan dunia pengobatan itu sendiri. Lihat perbandingan ini. Ini adalah dua dunia yang kontras. Di sebelah kiri, dunia kita sekarang, di mana operasi sesar, kemoterapi, transplantasi organ, semua itu bisa dilakukan dengan relatif aman karena kita punya antibiotik. Nah, di sebelah kanan, itu adalah dunia era pasca antibiotik. Dunia di mana infeksi yang hari ini sepele bisa jadi mematikan. Dunia di mana pengobatan modern jadi sangat-sangat berisiko. Inilah taruhan kita. Jadi, pada akhirnya, semua angka DDD, semua kriteria Gizens, semua audit ini muaranya cuma satu, keselamatan pasien kita. Surveillance antimikroba itu bukan pekerjaan administratif yang membosankan. Ini adalah pilar fundamental patient safety. Ini adalah cara kita menjaga keajaiban pengobatan modern agar tetap bisa dinikmati oleh generasi setelah kita. Dari semua yang kita bahas, jelas sekali ya bahwa PPRA itu bukan cuma tugas satu komite di rumah sakit. Ini adalah tanggung jawab kita semua, setiap tenaga kesehatan. Jadi pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke Anda. Setelah melihat alur dari data menjadi aksi ini, peran apa yang akan Anda ambil di tempat kerja Anda untuk ikut menjadi bagian dari solusi? Terima kasih.